Haleluya. Firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang hidupnya saling mengasihi tanpa retorika. Ya, kalau Anda berretorika, eh, wah ya, nggak akan ada firman Tuhan yang baru. Karena kasihnya palsu, fotokopi. Kelihatannya asli tapi palsu. Diakonia kelihatannya berdiakonia tetapi hatinya nggak tulus. Kelihatannya bermarturia tetapi ternyata seperti kejar setoran MLM multi level. Ya, apa bedanya gereja dengan multi level marketing coba? Sama. Ya, bikin komsel, bikin multi level marketing satu orang. Nanti kemudian kalau yang sudah berkembang komselnya dijadikan gereja yang baru, ya kolektor tetap disetorin kepada Pak Gembala untuk beli jam tangan 15 miliar. Kemudian jemaat di Komsel itu tidak dirawat baik secara jasmani dan rohani. Ya, makanya Anda kan stuck nanti. Ya, selama saya fokus ketika saya punya persekutuan kecil ya dari saya SMP, SMA, bahkan ketika saya mengembalakan pertama kali dulu tahun 98, 97, 98, 99, 2000 ya. Ketika kami mengembalakan ya selalu benar-benar ya dulu waktu kita bisa kepikir ya dulu ya. Kalau yang enggak bayar sekolah terus kita patungan ya bayarin dia sekolah. Bisa kepikir loh waktu itu dengan uang jajan kami. Kita mikirnya apa? Dia jemaat juga bukan. Pendetanya ngurusin enggak? Enggak, yang ngurusin kita teman-teman persekutuan doa. Ya, pendetanya khotbahnya tentang kasih, tetapi jemaatnya enggak yang ngerawat ya kita yang di persekutuan doa. Waktu kita mengembalakan, mengapa kita bisa tiba-tiba berkembang banyak? Karena kita ngelihat yang di RSS itu ya rumah susun apa? Rumah sederhana itu kan, rumah di RSS itu kan, kita banyak penginjilan ke sana ya. Terus beberapa orang ada yang memang nggak bisa bayar sekolah, kita bayarin loh, kita patungan. Ada yang sampai cicilannya nunggak berbulan-bulan mau diusir itu ya, kasihan ya. Ya kita carikan uang ya. Waktu itu sampai begitu ya, begitu militan sekali. Gimana orang ndak nambah banyak di situ. Dan tanpa pamrih, kita mau pamrih apa coba buat mereka? Mereka jemaat yang miskin, malah kita urunan. Ya mereka kolektornya kita kasih ke gereja. Tapi yang ngerawat mereka ya kita, kami. Ya kan? Ya, kami yang merawat, baik secara materi mereka, yang di bawah garis kemiskinan itu, bahkan kita kadang-kadang kirimin beras, ya patungan juga sama. Kita punya punya ini sendiri ya, kita punya kebetulan memang 5 orang oma-oma yang kami layani pertama kali itu, oma-oma ini anaknya itu ada yang direkturnya perusahaan elektronik besar, anaknya ini ada yang pengusaha eksportir rotan, ada yang jadi orang-orang kaya juga. Heran juga ya bisa begitu ya, padahal oma-oma sederhana. Tapi ya luar biasa, sebulan sekali kita makan di rumah Oma Manado, ya Oma Salangka namanya ya. Wah, kita makannya enak-enak, Brenebon, rica, sebulan sekali itu. Si Oma ini masakin buat kita pesta gede. Ya anaknya direktur di perusahaan elektronik yang terkenal sekali soalnya di Indonesia. Jadi si Oma Salangka ini wah, luar biasa sekali. Ya, bikin pesta. Wah, setiap kali itu. Jadi kita sekali datang itu di rumah itu ya, 200 orang itu. Sampai orang-orang yang di gereja induk itu sampai ngiring ngelihat family altarnya kita. Wah, kalau dikasih makan begini Mas saya juga mau datang terus, ya datang aja kemari saya bilang, makanannya enak-enak. Tapi memang begitu, itulah memecah roti, supaya orang-orang yang miskin ini bisa makan enak. Ya yang miskin ini itu namanya memecah roti, itu diakonia yang kita lakukan. Ya sehingga orang-orang ini yang nggak biasa makan enak, bagus bisa makan mereka tiap hari. Makan nasi, tahu, tempe udah bagus, itu aja berasnya kita yang nyumbang. Ya. Terus
Waktu datang sebulan sekali, mereka, wah ini kesempatan makan enak. Mereka yang suruh kita makan dulu. Mereka makan dulu. Ya melimpah karena si oma ini masaknya banyak, ya melimpah. Sampai sudah selesai, udah pada pulang, disanguni pula mereka, dibawain pulang lauknya kan, supaya jangan sisa kan. Wah, luar biasa. Nah, gereja jarang sekali melakukan ini sekarang. Komsel itu, kalau Anda punya komsel itu harusnya bikin begitu. Orang jemaatnya, tanya, kamu, anakmu gimana di sekolah? Kamu ini berasmu bagaimana? Tanyain. Anda pengen diberkati melalui situ. Ya saya nggak berkata bahwa kalau Anda datang naik motor nanti pulangnya naik Avanza kayak si Yusuf Mansur itu mah penipuan ya. Gereja juga begitu ya, ada yang samping Anda nanti diberkati jadi ini, oh enggak. Justru malah saya bilang kalau bisa kamu yang punya Alfa dijual malah tukar saja pakai Innova saja atau pakai Avanza saja. Anda yang pakai BMW yang mewah-mewah itu ya kalau bisa jual saja, yang pakai Porsche, pakai Ferrari jual, yang pakai jam tangan 15 miliar ya jual, pakai jam tangannya yang harga 5 juta, 10 juta saja. Uangnya jual bagikan orang miskin. Gitu ya. Malah begitu kebalikannya ya. Nah, itu nanti kita gubrak ya, hari Selasa kita gubrak tuh. Tapi itulah yang terjadi. Nah, orang-orang kita ini juga sama ya. Ketika tabut perjanjian itu sudah tiba di Israel, orang-orang ini diberkati ya. Orang-orang Israel diberkati, kemudian Samuel makin bertumbuh dewasa, dia pimpin orang Israel buat melawan orang Filistin. Ya. Tetapi kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim kemarin, kalau ada 4 kali ya, pada waktu itu nggak ada raja. Nah, dibilang begitu ya, pada waktu itu tidak ada raja di tengah mereka. Sekarang kan ditekankan nggak ada raja. Emang kenapa kalau nggak ada raja? Jadi berantakan, Pak? Enggak. Mereka disuruh untuk bertekun pada firman Tuhan. Kenapa orang Israel minta raja? Karena kalau mereka hidup di zaman hakim-hakim, mereka itu kalau salah sedikit, salahnya sama siapa? Sama Tuhan. Mereka kalau salah dikit, salah sama Tuhan. Siapa yang mau pimpin mereka? Nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani. Tapi kalau mereka punya raja sendiri, ya, mereka kalau salah, bukan salah sama Tuhan. Mereka bisa nyogok para imam, mereka bisa nyogok rajanya. Mereka bisa nyogok supaya salahnya itu diampuni. Lalu kalau sampai mereka ditindas, ya rajanya suruh perang. Kan rajanya sudah terima uang keamanan dari saya. Jadi raja di zaman itu macam preman, saudaraku. Orang-orang setoran sama dia, orang-orang ini pokoknya sampai yang ditakuti jadi raja. Dan Tuhan baru membangkitkan ketika orang-orang ini benar. Di zaman tidak ada raja, maka Tuhan akan bangkitkan orang-orang pemimpin-pemimpin saat orang Israel ini hidupnya benar. Ya, saat hidupnya benar. Kalau hidupnya nggak benar, ya nggak dibangkitkan. Orang semua dihinggapi rasa ketakutan. Dan memang kalau punya orang yang bisa ditakuti, itu enak. Itulah mental budak. Kita, ya, nah, itu kan baik lagi kan. Anda kalau ditagih orang, orangnya baik, santun, sabar, kasihan sama Anda. Anda bayar nggak? Kebanyakan nggak bayar. Anda bayar utang kalau yang nagih itu galak, brewoken, kumisen, tatonan. Ya, ya kan? Wah, apalagi kalau udah bilang namanya bukan siapa begitu. Wah, Anda ketakutan terkencing-kencing bayar. Gimana caranya? Kalau saya mah dulu waktu saya punya utang baik tagih sama preman begitu tak tantang gelut sisan. Makanya preman bohwat sama saya. Pusing. Ya, kalau baik tak bayar. Nggak baik kamu nggak tak bayar beneran. Oh serius saya nggak main-main nggak tak bayar beneran. Kamu nantang nagih saya nggak baik-baik nggak tak bayar beneran. Aku yakin mau pakai polisi mau pakai apa juga nggak tak bayar nggak urusan.
Tapi ada datang baik-baik ya tak bayar pasti, tak cicil apa gimana, nggak ada duitnya tak cicil, pasti tak bayar, tidak mungkin tidak dibayar. Kalau nggak datang baik-baik, kalau nggak baik-baik nggak tak bayar. Tapi kan kebanyakan orang nggak, 99,99% orang kalau ditagih baik-baik kan nggak bayar, malah pura-pura lupa. Oh, kapan lu saya utang sama kamu? Sampai nagihnya malu. Udah gitu dia ngomong keras-keras lagi. Kapan saya utang sama kamu? Enak aja loh. Kita nagihnya sampai bisik-bisik jaga perasaan dia. Tapi dia jawabnya, kapan saya punya utang sama kamu? Keras sekali. Sampai kita yang nagih malu. Harusnya dia yang ditagih yang malu, kita yang nagih yang malu kan. Sehingga kan begitu kan. Wah, oke tunggale. Di kota-kota besar dan di kota-kota kecil juga. Di mana-mana, baik yang di Eropa maupun yang di Indonesia. Ya sama saja. Makanya saya kaget di Eropa, di Belanda ada debt collector, itu saya kaget. Ya. Oh. Saya juga kaget ada debt collector sini. Biasa orang kalau nagihnya baik-baik nggak dibayar. Kalau dia terus nanti pakai aparat, pakai doreng, pakai polisi, pakai preman baru dibayar, kan kurang asem. Kalau saya emang begitu kamu datang nagih pakai itu nggak tak bayar, malah nggak tak bayar. Kamu udah bikin malu saya. Apalagi kalau dia ngower-ngower yang jelek tentang saya. Wah, udah benar-benar putus, tak anggap lunas. Tak anggap nama saya yang rusak itu sebagai pembayaran hutang saya. Kejam ya saya, kejam. Yang galakan saya daripada dia. Ya, nanti kalau di kelas apostolik ya saya ajari trik ketika Anda berhutang banyak. Ya, nanti kelas apostolik, karena itu nanti akan menimbulkan salah paham kalau saya jawab diterang, harus tanya jawab. Ya, jadi jangan takut kalau Anda punya hutang, doa. Gak dibayar, jangan gak dibayar, doa. Ya, doa dengan cara Tuhan. Nah, kali ini kita belajar bagi ketika orang Israel minta raja, ini ngeri ya. Ketika dia minta raja, hatinya itu bukan karena dia supaya ada penundukan diri tadi ya, supaya ada orang yang baju berperang dengan kami, supaya memimpin kami untuk beribadah kepada Tuhan. Enggak loh. Dia meminta raja supaya dia bisa, kalau Tuhan kan nggak bisa disogok, ya kan, nggak bisa disuap. Tapi kalau manusia kan bisa disuap, bisa dikompromikan, ya kan. Dia bukan mau menundukkan diri kepada raja itu, tetapi dia sebenarnya sedang memperalat raja itu, yang pemberani itu, ya, yang pemberani itu untuk menjadi pemimpin mereka, karena mereka yang cecunguk, mereka pengecut, dan mereka bayar raja ini untuk jadi pentolannya mereka. Sampai suatu ketika rajanya ini jadi pongah, jadi kurang ajar, mereka yang ditindas sama rajanya. Baru mereka beker-beker itu sudah diingatkan sama Tuhan. Kamu itu minta raja, karena kamu itu pengen hidup seenaknya sendiri. Dan nanti raja itu yang disuruh bertanggung jawab atas semua kelakuanmu. Nah itu sama dengan Tuhan Yesus. Mereka lihat mujizat, wah ini hebat, ini bisa buat lakon ini. Ya kan, bisa buat lakonnya. Wah mujizat, ya bisa ngasih makan orang, bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka berharap nanti kalau ada kaisar prajurit Roma datang mau nyerang, raja tolong, ditiup sama Tuhan Yesus. Begitu ya, mereka berharap kan begitu langsung mati semua. Mampus tuh. Tetapi kan beda. Keinginan mereka untuk memperalat Yesus. Dan Tuhan tahu busuknya hati mereka. Ya pergi, nggak mau, kurang asem kamu. Dan itu yang terjadi. Kalau itu raja biasa, kebenaran, misalnya saya nih, Anda menganggap saya raja idola, kebenaran, saya manipulasi. Kalau itu Indonesia kan begitu kan, di Indonesia kan dimanipulasi sekalian. Mumpung Anda lagi mabok agama, manipulasi sekalian, diiming-imingi surga, bidadari, BH dan segala macam ya kan. Pokoknya diiming-imingi yang nggak karu-karuan. Ini pun bagi untuk 17 tahun ke atas ya. 18 tahun ke atas. Semua video saya itu 18 tahun ke atas ya. Jadi anak kecil jangan disertakan. Sorry ya, kemarin Dion aja saya nasihatin jangan masuk Dion.
Ini 18 tahun ke atas. Nah, itu semua diiming-imingi, mumpung mereka lagi mabuk. Itu yang terjadi dengan yang Indonesia kan. Mereka minta raja, ya kan? Mereka terkesima dengan manusia-manusia itu. Makanya mereka bisa diiming-imingi motor jadi Avanza, Avanza jadi Alphard segala macam kan. Datang pakai Avanza, pulang pakai Alphard. Wah, di gereja juga begitu ada. Jangan ngomong nggak ada. Nyupang Yesus. Mereka itu mengharapkan pesugihan. Yesus dijadikan pesugihan kayak Gunung Kawi. Ya kan? Masalahnya kalau Gunung Kawi dijadikan pesugihan, ya, dia minta korban anakmu, dia minta korban cucumu, ya, dia minta korban kesekian. Kalau Anda jadikan Yesus menjadi pesugihan, korbannya dirimu sendiri. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup, berkenan. Begitu Anda berzina, ya, itu rezekimu, sak bonggol-bonggol ya, diambil. Saya begitu, serius. Semua yang saya kerjakan, maaf ya, tai pun jadi emas. Di dalam urapan Tuhan, ketika engkau diurapi oleh Tuhan, engkau bekerja hidup di dalam rema, tai pun jadi emas. Enggak main-main, serius. Anda mau dikasih apa, ditaruh di kolong jembatan pun, Anda bisa nemu emas di sana. Oh saya dilempar kemana-mana, udah ya saya kerja itu, saya udah sampai yang tempat yang orang nggak mau sentuh, saya ambil. Orang yang nggak mau saya bilang, bagaimana Paul? Jalan Pak. Jalan. Tai pun jadi emas, jangan macam-macam. Wah, hand of Midas katanya kan. Pegang apa aja jadi emas saya. Begitu saya berzina, urapan itu diambil, saya pegang emas itu udah jadi tai. Edan, saya gede-gede kemana, kalian batuk. Sampai putus asa, sampai saya ngutukin Tuhan coba. Saya nggak sadar itu kalau urapan itu sudah diambil. Saya teriak sama Tuhan, Tuhan apa salahku? Tuhan dari sorga bilang, wah kayak sandayak. Bisa membenamkan kamu ke neraka itu kesalahanmu. Emas pun jadi tai. Anda ingat ya, kalau Anda pergi ke Gunung Kawi, nyupang Gunung Kawi, tak ya, tumbalnya itu anakmu, adikmu, keponakanmu, orang lain tumbalnya kalau di Gunung Kawi itu. Kalau Anda nyupang Yesus, tumbalnya adalah kedaginganmu. Itu syaratnya. Kalau nggak mandi, nggak ampuh. Nggak ampuh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Ketika kau menginginkan Yesus jadi raja, kamu nggak bisa dikte dia. Ya, kita bisa bertanya dan Tuhan akan menjelaskan kepada kita dalam rema itu. Ya, tetapi selalu ada hukum proses. Ya, ketika kita menjadikan Yesus sebagai raja, dia tidak akan mau dijadikan raja sebagai pesugihan. Artinya cuma jadi jimat yang Anda taruh kalau Anda nggak butuh. Ya, wah kalau mau kalau Anda pakai jimat cincin itu, kalau Anda lagi mau di Alexis kudu ditaruh. Kalau Anda pakai jimatnya luntur, besok pegang nggak jadi tuh. Ya, kalau mau ke toilet, kalau mau ke WC harus simpen. Nah, kalau enggak, jadi Anda hanya pakai jimat itu kalau butuh. Jadi kalau Anda nyumpang Yesus, Anda kenakan itu 24 jam, 7 hari seminggu, 330 hari sebulan, 360 hari setahun. Nggak bisa lepas. Dan kalau Anda di Alexis, kena sudah, selesai sudah itu. Emas pun jadi tai Anda pegang. Jangan sampai. Bukan cuman keuntungannya, sak modal-modalnya, sak bonggol-bonggolnya, remuk udah selesai sudah. Jangan main-main. Oh Pak sudah enggak? Oh belum Anda, hati-hati Anda, belum. Jangan main-main, ya cepat bertobat, segera bereskan.
Wah, kalau kamu tidak sungguh-sungguh bertobat, saya tidak main-main. Ya, wah. Kolor ini sudah saya tarik 7 kali ya. Saya sudah tahu kalau ini nanti bakal begini, ini bakal begini. Bukan karena saya pintar, karena saya goblok bebal. Sehingga saya coba 7 kali. Anda kan nggak harus belajar 7 kali kan. Cukup belajar dari pengalaman orang, terus Anda coba sekali saja. Jangan berkali-kali. Kalau berkali-kali namanya bebal kayak saya. Bebal 7 kali tak coba, saudara saya pedan. Bablas, bablas, sudah hati-hati. Pagi hari ini, jadikanlah Yesus sebagai Raja yang bukan pesugihan. Nggak main-main. Yang bukan jimat, tapi benar-benar Raja. Semua yang kita miliki, itu kita cuma disuruh mengelola. Ya, kita hanya disuruh mengelola. Kelola dengan bijak, dengan tanggung jawab. Dengan penuh dengan rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa hormat dan takut dan gentar. Bahwa ini bukan punya kita. Ya, jangan minta fasilitas mewah. Bahaya. Karena itu akan membuatmu lupa kalau itu tuh ternyata bukan uangmu, itu uangnya Tuhan. Tapi karena engkau ingin menikmati fasilitas mewah, kau lupa itu bukan uangmu, ya itu uangnya Tuhan. Kalau perlu, kalau ada yang ngasih fasilitas mewah ya tolak. Kalau perlu tolak, supaya hatimu jangan melekat, ya, supaya hatimu jangan melekat. Begitu ya. Hari ini pagi ini ya, ayo firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, supaya kita belajar menjadikan Yesus itu benar-benar Raja. Nanti hidupmu semua akan dipelihara. Jangan pura-pura, jangan berretorika menjadikan Yesus Raja sebagai Tuhan. Tetapi sebenarnya siapa memanfaatkan siapa nih? Ya kan, Tuhan Yesus berkati pentil mobilku, berkati kucingku, anjingku, semua diberkati, selingkuhanku sekalian minta diberkati supaya jangan ketahuan, kan kurang ajar. Anda mau selingkuh berdoa nggak, Tuhan tolong Tuhan supaya jangan ketahuan. Dan di sana, aduh Tuhan tolong Tuhan, ampun Tuhan supaya jangan ketahuan selingkuhanku ini. Kurang asem, ngajak Tuhan bikin dosa Anda. Nah itu yang sering kali terjadi sama kita. Kita harus jujur, ya. Kita harus jujur. Sebenarnya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, atau sebenarnya kita lagi mau jadikan Yesus sebagai jongos dalam hidup kita. Yang kita sebut raja, jongosnya itu kita sebut raja, tapi sebenarnya dia jongos, politikus busuk, intrik-intrik. Kita kan suka begitu kan, wah kita angkat-angkat orang, supaya orang itu maju perang mati, tapi sebenarnya kita sedang memanfaatkan dia. Nah itu yang terjadi dengan orang Israel saat itu. Saya berdoa agar itu tidak terjadi pada kita. Ya hati yang tulus, hati yang benar, kasih yang agape, yang sejati, ya. Sangkal diri pikul salib setiap hari itu kuncinya. Ya, makanya orang-orang gini nggak mau sangkal diri pikul salib. Senggol bacok pokoknya. Haleluya. Makanya nggak heran doanya nggak dijawab. Ruwet. Akhirnya Anda dengan kekuatan sendiri-sendiri, akhirnya Anda sakiti banyak orang. Coba kalau Anda jadikan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Raja dengan benar. Ya, sangkal diri pikul salib. Ya, sekarang semua keinginan hatimu Tuhan jawab. Bahkan ketika Tuhan bilang tidak pun Anda ngerti kenapa enggak. Bahkan ketika Tuhan bilang tidak, bukan retorika ya, serius ya. Ketika Tuhan bilang tidak, Anda tahu kenapa tidak. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.